mereka may yaqul, ada yang berkata dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aiko yang disebut orang dengan doa sapu jagat dunia dan jagat akhirat. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Dulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah, ketika mereka selesai berwukuf di Arafah, lalu mereka berbicara, menyebut-nyebut, membangga-bangga nenek moyang mereka satu sama lain, seperti ada yang mengatakan bahwa bapak saya, kakek saya adalah orangnya bagaimana begini begitu. Lalu yang lain pun tentu pantang pula baginya, tidak menyebut kelebihan, oh anak saya sekarang dia di sana di sini. Maka yang mereka sebut-sebut, yang mereka bilang-bilang, yang mereka cerita satu sama lain adalah bapak-bapak, nenek moyang mereka atau karib kerabat mereka. Baru selesai manasik. Dalam suatu riwayat di Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, Armuna. Selesai maghrib di Arafah menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah salat maghrib dan isya jamak kasar. Cuman sekarang orang banyak di Arafah dia salat, kalau Nabi di Muzdalifah. Sebab maghrib itu sudah berangkat ke Muzdalifah. Selesai di Muzdalifah, salat maghrib dan isya, disuruh beristirahat. Karena tidak ada amalan khusus di Muzdalifah. Dia ada istirahat untuk besok. Dan sudah dibolehkan memilih kerikil sebanyak 70 untuk dipergunakan melempar. Melempar atau memungkang? Melempar. Jumrah. Sebanyak 3 jumrah. Paginya setelah subuh dan sudah nampak langit itu agak putih, kuning, Nabi berangkat menuju Mina. Sekarang orang banyak yang lewat saja di Muzdalifah. Kadang-kadang di atas foto. Pokoknya lah lewat lah tu. Lah berhenti sebentar lah tu. Dia ambil yang mudah sih. Beribadah ingin yang mudah-mudah sih. Masuk surga ingin yang tinggi-tinggi sih. Nah, setelah hari pertama tanggal 10 di hari raya Idul Adha kan melempar jumrah Ka'bah. Kemudian menyembelih dam atau hadiyu. Yang melaksanakan penyembelihan adalah dulu Nabi sendiri. Kalau sekarang kan tidak mungkin kita. Kemudian tahallul awal. Di jeda-jeda waktu, di sela-sela setelah selesai melempar jumrah, menurut beberapa riwayat, mereka berbincang-bincang, bercerita-cerita setentangan nenek moyang, bapak-bapak mereka. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, itu terjadi di Arafah, puncak haji. Al-Hajju Arafah. Sama ya Pak, cerita-cerita duduk-duduk
Lalu ada yang menyebut bapaknya bagaimana begini begitu, kakeknya bagaimana begini begitu. Lalu nak mendengar tu ndak muah loka ketinggalan. Astagfirullah. Jadi yang mereka zikirkan, yang mereka sebut, yang mereka ingatlah bapak-bapak, nenek moyang mereka. Barusan sudah beribadah. Turun ayat. Fa idza qadaitum, maka apabila telah qada telah selesai kamu atau kamu telah menyelesaikan manasik kamu, apakah itu wukuf di Arafah atau melempar jumrah, maka fazkurullah, berzikirlah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, kadikri, sebagaimana atau seperti kamu menyebut, memilang-milang aba itu maknanya bapak atau nenek moyang ke atas itu bapak. Aba ko ayah, paman-paman, kakek-kakek sampai ke atas, namanya aba. Kalau tunggalnya abun, ab, seperti abu, seperti abi. Dewa aba ko ayah surang. Ma abak cokon. Surang kan? Padahal abak ko sebenarnya banyak. Barangkali sekian banyak bapak-bapak digabung dalam dirinya seorang. Disebut-sebut, dibaca-baca nenek moyang. Tiba perintah. Yang akan dilakukan ketika itu zikirlah. Seperti kamu mengingat menyebut nama nenek moyangmu. Atau asyadda. Atau asyadda itu maknanya lebih banyak, lebih sangat banyak hendaknya menyebut nama Allah dibanding dengan menyebut, membaca, menceritakan nenek-nenek moyang. Barusan beribadah. Nah, kita ambil satu contoh. Tiba dawa, misal, baru saja Assalamualaikum, menolak sekali cuap-cuap. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang pakai tangan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai balik. Bunyi burung kenari belakang. Cerita ke sana ke sini. Kok Allah cerita gitu? Tidak layak, tidak patut, tidak pantas masih di tempat ibadah dan barusan setelah beribadah cerita sudah kian kemari. Kadang-kadang diorang ni tak laki-laki sambil melipik telakuang cerita tu. Marah apa ibu ko? Petelakuang. Kira-kira jam 2 lah. Siagai pagi orang masih di tempat ibadah. Baru salat, orang asyik berdoa, masih itu. Jadi, itu siapa ibu kau? Tambah saja cerita, tambahlah ceritanya. Ibu kau dikecil kalau mau mengarang-arang, namanya ifkun. Kira-kira mirip begitulah. Jadi pantasnya kalian kalau sudah wukuf di Arafah itu atau sudah melempar jumrah di Mina, bukannya menyebut-nyebut bercerita tentang kebanggaan nenek moyang, tentang anak, tentang suami, tentang istri, dan tentang segala macam. Mestinya kalian berzikir. Suasananya masih suasana ibadah. Dan ditampik ibadah baru. Gitu. Kalau doa kan masih di surau. Baru selesai Assalamualaikum, masih di surau jo baru, masih di musala, masih di musajid jo baru. Nanda cerituan abaakum. Itu dulu orang-orang Sinan. Selesai umrah, selesai Arafah, selesai melempar je. Nah, cerita begini. Turun ayat. Bisa tertangkap.
Kalau bahasa Arabnya ndak itu ni kata saya buat doi. Berzikir, berdoa. Karena baru Assalamualaikum. Kita masih tampik beribadah. Yang itu maka kita pesong, kita contohkan, kita selesai salat. Karena pada asalnya bagi orang selesai haji. Kalau ayat 199-nya kata sangin. Sangin ke berapa? Al-Baqarah jo 199 halaman 31. Summa afidu, kemudian bertolaklah kamu meninggalkan Arafah min haitsu afadan nas, dari tempat orang banyak bertolak menuju Muzdalifah, dan beristighfarlah kamu kepada Allah, wastaghfirullah, beristighfar, minta ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikut perintah setelah beribadah minta ampun. Kenapa mentun? Sudah beribadah wa minta ampun, menunjukkan ibadah yang kita lakukan itu pun ada kekurangan di sana sini. Ada hal-hal yang misal khilaf, keliru atau yang lain-lain, maka minta ampunlah. Sama dengan salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Menunjukkan ibadah salat yang kita lakukan pun banyak jauh sana. Apalagi imamnya ele itu panjang lo ayatnya. Sudah lah ele ayat panjang. Dan jadi ada rencana sudah aku capek. Jadi Nabi beristighfar setelah salat 3 kali. Kata para ulama menjelaskan itu menunjukkan bukan Nabi salah, tapi mengajari kita, sedangkan beliau saja manusia yang paling sempurna salatnya, paling khusyuk. Ada yang lebih khusyuk daripada Nabi. Kalau ada yang lebih khusyuk daripada Nabi, tanda mak Nabi atau apa Nabi itu, langsung beristighfar. Kakunun awak kuha. Begitulah setelah wukuf istighfar. Jarang orang beristighfar sehabis wukuf. Kalau ambo kepada kawan-kawan nanamu, ambo kecil-kecil. Selesai di Arafah itu sesuai ayat dan keripa banyak astagfirullah, karena kelalaian kita selama di Arafah. Karena di Arafah ko dari luar sampai Maghrib 6 jam. Waktu khusus, waktu spesial, waktu utama untuk berzikir. Zikir yang paling banyak dibaca Rasulullah ketika itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai ke bawah. La ilaha wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzab wa wa'dah. Itu sering dibaca, dan itu zikir yang paling banyak dibaca oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad selama di Arafah, diselingi dengan doa dan minta ampun. Tapi sepanjang itu dia awak sambuh. Adu-adu miang sen kakok kobe karajo cari itu. Padahal itu puncak haji. Jika lado nak ke Makkah besok itu kecil lah orang tun. Itu orang tun. Jangan no. Hui, mengangak ya kau. Kon ke bacos. Ya kan, ini betul lah. Kalau tidak kita ikuti lo menasi haji dengan sungguh-sungguh. No penyakit, no orang tidak sehat lah. Penyakit
Orang yang tak sihat. Oh, ketika menasik dan guru di sinan. Awak duduk baca di siapa kawan awak. Bila masuk siapa? Akhwari. Itulah cerita guru menerang ni buku tu aku nak masuk ke kepala awak. Tukar. Apa tanya lo, bangun tak lambat, kamu macam kurang mengaji ni buku. Kan itulah dia kau udah kau tu nah panjang cerita. Asyik sini di belakang. Sedang tenenya lah ke bawah. Tiba di parabola lah ada kubuan tenenya. Itu kesalahan orang-orang yang terkaitun. Itu yang diistighfarkan. Setelah salat, kalau setelah berangkat dari Arafah, thumma afidu, kemudian bertolaklah kamu meninggalkan Arafah, sebagaimana orang-orang juga bertolak daripada tempat mereka bertolak menuju Muzdalifah. Jangan lupa beristighfar. Karena sia saja kamu di Arafah tu pasti ada lalai. Sebab syaitan tak senang tu. Karena siapa yang wukuf dengan baik, berzikir, mengisi waktu itu sebaik-baiknya, Allah bangga kepada malaikat. Saya lihat malaikat, tuah, hamba-hambaku. Kumal, bardikil, buswa, abu kuswa, masai datang dari madi kalian. Kalian saksinya. Semuanya lah ampuni dosanya. Pulang lagi mereka aku tanpa dosa. Kan waktu yang luar biasa. Dulu kan orang pakai kumuh. Rupanya Allah membanggakan orang kumuh-kumuh kok, bukan mengumuh-umuhan badan. Ini datang dari daerah gurun, daerah padang pasir, pakai onta. Onta lah kurih, kan ayat tak? Onta lah kurus kerempeng dari pelosok, ini pula kusui masai, abu pun tak taingahi, badan berdebu, manganya kasih kau. Kecil Allah kepada malaikat, apa yang mereka harapkan? Pasti ampunanku. Bagaimana begini. Sekarang mereka perlu dapat. Kok tak dapat awak? Awak nampai dulu Kok tak dapat awak? Bakal haji ni tu nadu. Kok 30 kali ni kita haji ni tak leh. Haji na rukun Islam yang pertama tu nadu. Tu balik, ya balik. Banyak saya ditumbuk dengan nama masalah. Itu makanya sebelum kamanga-manga, sebelum kama-kama bertanya, sebelum manga-manga berajat. Termansi dan carilah tempat manasik yang betul-betul sungguh-sungguh untuk itu. Halo? Intinya tidak wajar, tidak patut, tidak pantas baru selesai beribadah. Lamantun, lamangko, lah begini. Baca lah kau. Lamantun, lamangko, lah begini. Beliau nampak apa? Kalau kita contohkan sudah salat, sedangkan sudah salat aduh. Sudah lipit terlakuang. Tidak kenapa sebentar kan itu. Kan juga. Kepada pipan merampes juga. Betul lah. Ini rupanya makin dikaji, makin dibahas, banyaknya nanti cici ya. Banyak yang luput, banyak yang terlewatkan. Itu maka kita memperbanyak istighfar. Lalu tumbuk dengan berbagai macam masalah. Kita lanjutkan cik lain. Faminan nas, maka di antara manusia
Ada yang berdoa mengucapkan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka hanya meminta kebahagiaan dunia, kesenangan duniawi. Anda seketik tio, tahu tio. Anda seketik tio, menyabai-nyabai tentang akhirat. Quran nama minta dalam doa gitu. Pokoknya dunia sini. Pada dunia aku maunya nabara fana, kita pun sebentar lepai masih meminta jawab masalah dunia. Boleh, ya boleh. Tapi masalahnya kita sangat menyepelekan akhirat. Dua persoalannya. Pertama berzikir. Sudah sepatutnya kamu banyak berzikir, apalagi setelah beribadah. Yang kedua, berdoalah di samping berzikir. Kiranya doa dan berdoa untuk kepentingan dunia saja. Wa malahu, dan tidak ada untuknya, baginya nanti di akhirat min khalaq, bahagian jatah, karena enggak ada minta-minta akhirat. Kebanyakan orang yang duniawi atau orang yang memang agak taroroh dengan dunia. Tahu taroroh? Namanya waradu bil hayati dunia. Mereka kok puas, senang dengan kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, dan menyampingkan serta mengabaikan akhirat. Mereka ganti kebahagiaan akhirat dengan dunia. Namanya radu bil hayatid dunia. Kalau begitu berdoalah kita, jangan hanya minta dunia. Jika kita bawa kepada diri kita, nampak yang acok kita minta ko untuk kepentingan dunia atau akhirat, atau kedua-duanya, mana seimbang. Nampak yang tahu kan awak. Tapi kalau memang kau bantu orang, no. Dia pernah menerang sesudahnya. Kalau memang kau bantu orang, no, dia pernah menyembuang. Sembuang salah lah ya. Segala warna lah masuk ke pari. Dari urik sampai ke pucuak, alah lo. Dari matah na masak, bahkan separuh masak ke lah jo. Separuh masak bagai. Alun jadi batuang lah. Bisa. Kalau pakai saudara tua lah. Jadi kalau nanti pakai koko orang nu adalah Allah saudara Allah noy. Tinggal lah nang kamu ko lah. Tapi jangan lupa jo masih di dunia dah. Kamu ko jangan abaikan dunia. Jangan sampai orang yang radu bil hayati dunia watma'annu biha. Mereka puas dengan dunia sebagai ganti akhirat dan tentram dengan dunia. Serta tidak ada bekal persiapan untuk akhirat. Dunia. Bana atina fid dunya. Wa ma lahu, dan tidak ada untuknya atau baginya di akhirat kelak khalaq jatah. Khalaq jatah atau bagian atau nasib sama. Dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ini baca surat Yunus surat ke-10. Ayat 7 dan 8.
ayat 7 dan 8 di halaman 209. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna, la tidak, yarjuna mereka berharap, artinya mereka tidak percaya. Orang kalau tidak percaya, tidak yakin, tentu tidak ada harapan. Tidak percaya, tidak yakin akan bersua, berjumpa, bertemu dengan Allah dan segala macam balasannya Allah sediakan, tentunya tidak punya harapan. Tentang kau bulan yang ketiga kalinya. Siapapun yang tidak percaya, tidak yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, menerima balasan dan segala sesuatu yang Allah persiapkan untuknya, tentu dia tidak punya harapan dan tidak berharap. Ini tidak yakin. Yang berharap orang yang yakin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap, liqa, bersua, berjumpa, bertemu dengan Allah nanti di akhirat, dan radu, puas, waradu, dan mereka puas dengan dunia, kehidupan dunia yang fana. Dengan dunia itulah merasa puasnya sebagai badalan, sebagai ganti daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi, sehingga dicukupkannya saja dengan dunia. Abasolah kata orang wak. Nan hijau nan tali, nan isu nan kini. Atau nan kini ke dulu, isu lo di ketok. Kan tak peduli. Karena mereka radu, merasa puas, merasa cukup dengan dunia. Dan watma'annu, aku nampak yang parah, merasa damai, tentram. Itma'annu itu kan tentram. Merasa tentram, merasa nyaman dengannya kehidupan dunia kau. Jangan awak seperti itu. Termasuk ketika berdoa, isi doanya dunia. Indak basali anggas ketik gitu. Kedianya disali anggas ketik. Sajak dia azab kubur tu. Kubur di alam barzakh, ketika berbangkit, ketika berkumpul, ketika menerima ketika kita disidang, diadili, menerima catatan, ketika ditimbang amal, ketika dikelompokkan, masuk antu. Sang dunia aku yang sementara, tidak lama, serba cepat, lah kita minta sadu Allah no. Ani kita minta hasanah sadu Allahnya. Jambunya hasanah, duriannya hasanah, godoknya hasanah, lapeknya hasanah, sambarandangnya hasanah, ketupeknya hasanah, nasi gorengnya hasanah, sampai di duanya hasanah. Kan di dunia hasanah. Berarti kalau fi dunia sana masuk include belum? Saya tahu. Deknya hanya jika merasa tentram dengannya kehidupan dunia. Dan orang-orang yang mereka serta tanah kami lalai, itu tidak kita baca. Jangan sampai kita orang yang radu, puas dengan dunia sebagai ganti akhirat, dan jangan kita merasa nyaman, damai, tentram dengan dunia, dan kita tidak yakin, tidak percaya akhirat lebih khairu wa lebih baik. Kira-kira mentun. Makanya dalam doa yang kita sebutkan kemarin, wala taj'alid dunya akbara hammina, ya Allah,
wahai Tuhan kami, janganlah jadikan dunia ko akbar hamina, sebesar-besar cita-cita kami, sebesar-besar keinginan kami. Janganlah ya Allah, dunia ko fana, kecil orang sebelah dunia ko wale dunia ko bakecihin. Tentu saja nanti dia kira wa ma lahu, wa ma dan tidak ada lahu untuknya khalaq. Khalaq jatah bagian. Karena tidak berbekal. Dan itu adil. Membawa nasi tidak, membawa kue tidak, membawa minum tidak, melenggangkan kuang meng. Tiba di tempat jalan-jalan, mereka orang muka abahan, muka kue, muka nasi bukui, awak menganguh. Boleh? Mai duit dah ke bawah. Itu logika kami itu tak? Lah, balik ke kaji awal. Ayat 201 Al-Baqarah. Wa minhum, aku orang mukmin tu. Orang mukmin. Wa minhum halaman 31. Dan di antara mereka wa minhum kan dari mereka, tapi masuk min tu sebagian mereka. Sebagian mereka manusia. Manusia dalam berdoa akan dibagi dua. Yang pertama diminta dunia yang. Yang kedua meminta kedua-duanya. Jadi di antara mereka ada manusia-manusia, yaitu orang beriman, yang mengucapkan dalam doanya Rabbana atina fid dunya. Wahai Rabb kami, atina, berikan kepada kami di dunia ko hasanah. Ikolah namanya doanya ijaz. Pendek, praktis, ringkas, jaleh. Tidak perlu diurai lah. Karena mencakup segala satu. Tidak perlu kita rinciin cakap. Atina bini hasanah, atina anak hasanah, atina cucu hasanah, atina laki hasanah, atina tetangga hasanah, atina mintu hasanah, atina ipabisan hasanah, atina madu hasanah. Apa boleh? Rinci. Include semua. Bahkan disebutkan oleh ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa itu mencakup semua kebaikan dunia. Masuk ke dalam kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, suami yang gagah dan perhatian. Mencaringi sekali di pangkunya suami itu hasanah. Rezeki yang melimpah ruah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kendaraan yang nyaman, kawan-kawan banyak, pendukung-pendiking pun sambuah. Itu semuanya hasanah dunia. Tak perlu kita urai-urai. Ialah tercakup. Itu doa Nabi. Sehingga dikatakan oleh para sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau menjadi doa beliau kok. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ma'mar namanya, dan daripada Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah itu berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya, ditambah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan beliau sering membaca kau Rabbana atina ko. Lama-lama dinisbahkan itu doa Nabi. Doa bagi orang yang tawaf tu dibaca tu antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Rabbana atina. Cuman bang kena dapat. Kalau kita baca itu tak serius, tak sungguh-sungguh minta.
Allah kan sudah janji, jika kamu minta, aku kabulkan. Astajib lakum. Sebab dari kabuan, itu tergantung awak. Lagi kita minta sebenarnya minta, sebenarnya sungguh. Kadang-kadang malahan kita dipimpin orang doa minta, lalu kita amin-amin, saya tidak jalan, kita aminkan. Sebagaimana kita kecil dulu je, mencari cara nak berdoa, saya patah sama ngai. Awak sah, lah patah sama ngai. Entah berdoa, entah mengan. Lalu orang. Coba doa je. Kau ibu lu orang kau lu tu tangan mangkau je. Serius dah berdoa. Mangkit tangan kita suruh sekali mangkit tangan. Kuas. Baca doa cukup terangan di telinga. Dan kita lah minta. Kalau orang minta itu mentung gaya awak. Tangan saya dah ada. Kadang-kadang mata yang lo kepala sebelah mode bunda. Bunda aku yo. Bunda Maria. Ini contohnya lah do, tuntunan lah do, adabnya lah do. Cuma kita nak pelajari, nak pakai. Jadi bamangko ndak Allah kabulkan doa kita, yo carilah bamangko ndak laku. Barangkali proposalnya kakaknya kurang, surat nikah kan ndak terbau. Kan begitu kalau kita masukkan syaratnya, kaifiatnya, adabnya. Diadab, kok kita namanya kanai. Dan cari waktu-waktu terbaik, tempat-tempat terbaik, kejadian-kejadian terbaik, suasana-suasana terbaik, harus cermat kita. Kalau yo, kamu minta. Kalau yo, kamu doa. Jadi makanya kalau berdoa penuh keyakinan. Ada orang yang berdoa, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Akhirat hasanah kau juga mencakup, meliputi semenjak mulai dibangkitkan hidup kembali, terkenal dengan berbangkit dari kubur, sampai tiba di surga. Hasanah anak no. Bisa tak kau? Ba kita supaya saja hidup kembali, kita memperoleh keamanan, ketenangan, perlindungan, aman, nyaman, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Itu hasanah namanya. Dengan menyebut wa fil akhirati hasanah. Dan kita sebenarnya kalau kita minta akhir hasanah, nanti bayang ni kita nanti kau suasananya. Meminta dan tak jalan diminta kan balar. Jadi kalau kita minta sesuatu, tahu kita anu diminta tu. Minta sesuatu, dapat bahasa Arabnya. Dia itu berarti ndak. Tu anu minta, dia minta ndak jangan guru. Ada minta. Minta akhirat hasanah. Ana akhirat misalnya dah. Bagaimana hasanah di akhirat? Dan seterusnya. Surga itu puncaknya. Menjelang masuk surga itu kan luar biasa. Menyengsarakan, menderita. Jadi kalau kita wa fil akhirati hasanah, masuk semua. Seluruhnya. Bahkan hendaknya perjalanan dari dunia sampai ke akhirat hasanah. Baru tiba di surga, nah perlu kita minta leh. Coba syukur macam alhamdulillah leh. Dikatakan bacaan pertama di surga alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Tapi salah bacaannya. Itu bacaan tiba di surga tu. Alhamdulillah. Seperti dalam surat Fatir contoh. Surat ke-35 Fatir.
Contoh. Surat ke-35. Fatir. Fatir. Ayat 34. Halaman 438. Ayat 34. Fakir. Ayat 35. Ayat 35. Halaman 438. Wa qalu alhamdulillah. Mereka setiba di surga, mereka mengucapkan alhamdulillah. Enggak ada ucapan lebih daripada itu dah. Onde kurang cak bana aku nak mentun. Onde nak lagunya. Alladhi yang azhaba annal hazan, yang telah azhaba menghilangkan daripada kami sedih. Inna rabbana laghafurun syukur. Sesungguhnya Tuhan kita itu betul-betul Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Kita terangkan sangin. Yang telah menghilangkan daripada kami hazan. Hazanku sedih. Sedih bagaimana? Dulu ketika kau meninggal, malaikat mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kamu takut, jangan sedih. Takut kepada apa yang akan ditempuh, sedih kepada apa yang telah ditinggalkan. Maka kesedihan-kesedihan setiba di surga dilenyapkan. Sebab yang namanya negatif tidak ada. Berarti menangis tidak ada, sedih tidak ada, menye-nye tidak ada, menye-menye tidak ada, takut tidak ada, khawatir tidak ada. Sesungguhnya Rabbana, Rabb kami itu Laghafur, benar-benar Maha Pengampun. Kenapa? Awak masuk surga bukan tak berdosa. Dosa kita lagi sambualah. Cuman diampuni. Kalau tidak diampunkan Allah lah dosa awak. Bapilin-pilin masuk neraka awak. Sesungguhnya Rabb kami, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Kenapa begitu? Dosa kami banyak diampuni. Syakur, mensyukuri. Amalan kami tidak bara tapi dilipat gandakan. Syakur itu nama Allah. Syakurun nama Allah. Arti syakur, dia yang mensyukuri amalan hambanya. Dalam apa? Dia yang mensyukuri amalan hambanya walaupun sedikit, tidak berapa dan sebentar, dengan pahala yang luar biasa. Apa contoh? Bersedekah, 1 kali sedekah dibalasi 700 kali lipat. Kalau anda sekiranya Allah tidak melipat gandakan balasan, cik dibanding cik, barangkali kampuh awak. Dosa diampuni, amalan kita di samping diterima, dibalasi lipat ganda. Syakur. Di antara syakur Allah itu adalah ada seorang laki-laki yang melihat di jalan ada batang kayu jatuh atau menghalangi jalan. Lalu terbayang laki-laki itu kok pasti terganggu orang lalu lalang. Dia ambilnya alat,
dipancung, dipotong, disingkirkan sehingga orang Allah syakur, Allah balasi dengan surga. Itu syakur. Hanya dengan memotong kayu, cuman akibatnya orang bisa pokoknya anak ambil anan menghalangi di jalan, disingkirkannya, dibuang. Lalu Allah mensyukuri. Bagaimana bentuk syukur Allah? Allah ampunkan sahanya, Ghafur, Allah masukkan. Gampangnya masuk surga ya. Cubalah kerajuan dulu. Tentu di samping itu ada salat, puasa. Dia ada mengerjakan kewajipan. Lalu ditambah dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang banyak mendapat kebaikan. Itu syakur. Syakur minimal kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat yang luar biasa. Syakur. Apalagi sampai 700. Bahkan lebih. Satu ucapan la ilaha illallah kalau kita baca dengan serius sungguh-sungguh diterima Allah, mengalahkan 99 catatan kesalahan. Ya kan? Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang, kalah dengan la ilaha illallah. Itu syakur tu. Agar setiba di surga, alhamdulillah. Alladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana, ayat ke-35. Alladzi ahallana, yang telah ahallana, menempatkan kami di daral muqamah. Di dar, di negeri. Negeri, dar kan negeri. Negeri al-muqamah, negeri tempat tinggal. Tempat tinggal yang kekal, namanya muqamah. Min fadlihi. Min fadlihi. Lantaran karunia-Nya. La yamassuna, tidak menimpa kami. Masuna itu tidak menimpa. Tidak menimpa kami. Di dalamnya nasabun. Nasabun itu lelah. Wala yamassuna, dan tidak pula kami ditimpa di dalam lesu. Tapi semua sesuatu yang namanya negatif yang tidak disukai manusia hilang. Panai endak, lesu endak, habis. Aduh, segala yang bikin kita lelah nasab namanya. Dan segala yang bikin kita lesu hilang. Kenapa? Kan itu surga. Lalu mengamen kita di surga itu. Masuklah dulu. Payah lo menerangan mengalah surga. Jadi makan minumnya surga, masuk salah ke surga betul tak? Itu. Adalah ucapan alhamdulillah tu. Maka kalau kita hubungkan dengan doa juga, atina fil akhirati hasanah, atuna. Di akhirat iswa, ya Allah, karuniakan kepada kami hasanah, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Tentu sejak mulai kebangkitan. Kita lewati semua proses-proses itu dengan mudah, lancar, aman. Ketika bayi sabtu kau dapat bajalan miang nomor di bajalan tunah. Itu namanya arat namanya. Al-arat. Ain radat arat. Arat ko tampilan tayangan saja. Ini semua catatan-catatan kesalahan kita tu asal nama kita walaupun jalan sana. Dinampakkan, tapi seperti itu. Celakalah
celakalah orang yang nukisha, orang yang dimukasyahkan catatannya. Dikaji cek-cek, ditanya cek-cek, di pertemuan cek-cek, itu hisab namanya. Dihisab. Makanya Nabi sering baca hisaban, Allahumma hasibni hisabai yasir. Jadi orang yang arat, hisabnya cuma ditayangkan, dipertontonkan, itu hasanah. Orang yang balik timbangnya, hasanah. Orang yang catatan sebelah kanan, ya hasanah. Orang yang dapat lindungan awan, hasanah. Orang yang bisa minum telaga Nabi, hasanah. Terus hasanah. Wa qina adab benar. Dan peliharalah kami daripada azab neraka. Sejak kini, hindari, jauhi segala sesuatunya yang menyebabkan kita masuk ke neraka. Tak mungkin kita berdoa agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi dari neraka, sementara keraja kita nak kemasukan ke neraka. Walaupun lagi salat, walaupun lagi puasa, walaupun kita lagi bermasalah, tapi keraja kita tu keraja yang bisa masuk ke neraka. Contoh, ya Rasulullah, ada seorang perempuan Rasulullah, kalau salatnya jadi kecil lah, puasanya amal salehnya salat, puasa, amal saleh dan lain macam. Nak tabandian di kami. Cuman tetangganya nak aman di neraka dia. Di neraka dia. Tidak aman min bawaqi, daripada mulutnya keraja. Bukan ibadatnya, bukan salatnya, bukan puasanya, bukan maksud, tapi kelakuan termasuk mulut. Sementara kita minta aja waqina azaban nar, pelihara, jaga, lindung kami di neraka. Keraja kita justru nak masukkan kita ke neraka. Jadi kan tak pas. Ni kalau minta masuk surga keraja kita ko nak ke surga miang. Kalau kita minta akhirat sana, kalau kita namanya ke akhirat isi permintaannya. Kalau bagi supaya kita terpelihara di neraka, untuk kita berusaha jangan sampai melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kita masuk neraka. Kalau terlangsung istighfar, minta ampun. Yang kita batu kepanjang indah. Dona batu kepanjangku kau bau. Betul. Nah kita kau ada je. Nama sewa orang. Makanya kalau kita mencari orang dan sempurna, tak usah cari penik mencari. Sebab wala salah. Mencari orang yang tak salah, waktulah salah. Ada yang nak lelaki-lelaki, tu selalu masuk orang yang tak salah-salah. Alun dibuat orang, alun dibuat Allah lah itu. Jangan usah salah lelaki. Sebab Allah belum menciptakan orang yang begitu. Sebab kalau ada manusia yang bersalah, Allah ganti dengan makhluk yang bersalah. Supaya dia tahu Allah itu Maha Pengampun. Tertangkap. Kalau ada manusia-manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa, tidak melanggar, Allah ganti dengan makhluk manusia yang bersalah, yang berdosa, supaya dia tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Kau nak tahu awak? Jadi Allah menamakan dirinya Maha Pengampun, tanda isyarat adonan masalah. Allah namakan dirinya Tawab, tanda adonan taubat. Dan begitu seterusnya. Bisa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3. Dunia hasanah, akhirat hasanah, dipelihara di neraka, sabananya wa qina adzabannar. Kalau tak masuk hasanah akhirat, cuma dimasukkan siko khusus. Pada hasanah di akhirat lebih istimewa, lebih khusus ya Allah
selamatkan, pelihara kami dari neraka. Maka berdoalah terus agar kita dipelihara dari neraka. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha kanat wa muqama. Baca tadi. Itu doa ibadur rahman. Atau baca bacaan lain. Misalnya pagi 7 kali Allahumma ajirni minan nar. 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 7 kali. Beko magari 7 kali lah. Tapi ditambah dengan minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Atau balik. Allahumma ajirni minan nar wa as'alukal jannah. Siana minta memohon kepada Allah agar dijaga dipelihara dari neraka 3 kali bersungguh-sungguh. Neraka itu yang bilang, ya Allah pelihara dari neraka. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh memohon meminta kepada Allah agar dia dipelihara, dilindungi, dijaga dari neraka sampai 3 kali neraka bilang, ya Allah peliharalah ini dari neraka. Halo. Untuk itu perlu kita bersungguh-sungguh minta lindungan kepada Allah neraka, perlu sangat. Sampai-sampai ibu surga mencela orang keberdoa, jatuh hati surga, jatuh hati neraka. Ya Allah ibu awak. Seolah-olah mantun. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Dinyatakan hadis ko sebagai hadis sahih. Bunyinya man sa'alallah al-jannah. Siapa yang meminta memohon kepada Allah surga, jannah, salasa marat, tiga kali, qalatil jannah, berkatalah surga dengan bahasanya, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah buunku ke surga. Dia beliau lah 3 kali minta masuk surga. Amin. Amin. Memintanya sungguh-sungguh. Dan Allah paling tahu siapa yang bersungguh-sungguh, penuh harap dan yakin. Wa antum muqinun. Kalau kamu memohon meminta kepada Allah, penuh keyakinan, penuh harap. Iya. Penuh dengan adab. Di waktu-waktu yang terbaik. Wa manis tajara minan nar. Dan siapa yang betul bersungguh-sungguh minta dilindungi, dipelihara, dijaga dari neraka, salah samarat 3 kali. Kapan saja. Qalatin nar. Lalu neraka tadi berkata dengan bahasanya, cukup Allah yang tahu, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi dia dari neraka orang kuah. Ibu awak. Ibu awak, aku bahasa ombon aku. Jaga dia, lindungi dia, pelihara dia dari neraka. Makanya kita minta ajirni minan nar. Bila dibaca, tersalah. Tapi salah satu zikir pagi dan petang itu, walaupun ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, tetapi di doa salah. Pagi-pagi lah itu kita minta, sore-sore itu kita minta. Dan meminta itu tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau engkau minta surga, mintana Firdaus tu. Gunanya untuk memacu semangat kita. Bersama Firdaus. Kata Rasulullah begitu. Fas'alu, mintalah kepada Allah Firdaus itu mana. Bagus tanggung-tanggung minta. Ya. Gara-gara tu. Awak asli masuk surga bila tepi-tepi namanya. Itu gara-gara. Sedangkan orang yang paling kunci masuk surga. Masuk paling kunci kau bahasa awak nama. Akhir. Masuk di surga.
diberi kenikmatan 10 kali lipat raja-raja dunia, kemewahannya 10 kali. Berkhayallah, kata Allah, berkhayallah, mintalah. Itu orang yang paling terakhir masuk. Awak cita-cita awak pokoknya saling masuk surga, biarlah kita tidak ada orang yang tapi surga tengah saudara. Itu cita-cita gara-gara. Gantungkan cita-citamu setinggi di langit. Kalau begitu adalah gantungkan harapanmu kepada Allah agar kau dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Awak kamangko bisa masuk surga apa tak pucat namanya. Pelualah badan. Pelualah badan. Hei, umurlah berapa? Umurlah 23 mak. Pandai-pandailah mengambil badan lain. 23 umurlah. Pandai-pandailah mengambil badan. Jangan memburu-buru asal menjadi orang. Bikon dah inggok kumbang. Itu gambarannya. Kalau kamu masuk surga, pandai-pandailah kita memperbuat hal-hal yang menarik surga itu untuk minta kepada Allah. Kan surga yang menarik. Allahumma adkhilhul jannah, kecil surga. Ya Allah, masuk akalnya ke surga ya Allah. Rindu lo nak surga itu kawak. Maka berdoalah kepada Allah dengan serius sungguh-sungguh minta masuk surga, selamatkan dari neraka. Itu mengko 10 doa kemarin kita apa-apa diajar ulama. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan wa rahmatan wa taubatan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut najata minan nar. Najah, ada najah, selamat. Wan najata minan nar, selamat hendaknya kami dari neraka. Selamat apa? Karena kita melintas neraka, melintai sirat. Ketika masih melintasi sirat itu orang masih berdoa aja baru. Atmim lana nuranna. Sebila dibaca. Ketika sedang melintai sirat. Atmim lana nuranna. Sebab cahaya munafiklah padam-padam. Kalam. Jadi nama jatuh kalam, nama jatuh kalam. Awak mempunyai cahaya ada yang seluas gunung. Cahaya itu yang menuntun kita. Ketika itu mencari orang padam cahayanya, baca atmim lana nuran. Ya Allah, atmim itu maknanya kekalkan cahaya kami, jangan sampai pudur cahaya kami. Tidak sempurna. Dawam. Tetaplah cahaya kami ku ada, jangan sampai padam. Sebagaimana padamnya cahaya orang lain. Dulu kan pernah contohkan itu. Berjalan di pematang sawah di malam hari pakai lampu setorongkeng. Kami di kampung siswa entahlah laya ke talun. Namanya Mairia. Negari kami dia data sawah cukup kadang-kadang. Jadi ada nanti dan sawah ko lampuknya kadang. Lampuk namanya. Sani padi kan kadang. Itu yang diandalkan Mairia dulu bujang-bujang tangguang. Balik asal rokok komandor atau rokok Kansas. Katan jo Karambia Banu Sekayo. Itu makan lama. Selesai lampuk tengah malam. Sebab kami nang bujang-bujang ko julu-julu namanya. Tiba ni musim menyabi cakap tu malam ko kesinan, malam esok kesinan. Ya bintiang 3 perkara. Maka dek jauh di tengah sawah pakai lampu serongkeng. Jadi orang nan tukang japui kawah pulang. Japui kawah kan, malam-malam pulang. Ada lampu serongkeng ke mendudu min ke muka. Itu mendudu. Rara-rara orang belakang. Cuba bayangkan di neraka.
Bukan buat ilustrasi dah. Sedang meniti sirat, padam cahayanya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu. Ketika berkata orang-orang munafik laki-laki dan perempuan kepada orang-orang mukmin, minta supaya ditunggu. Naktabis min nurikum, supaya kami dapat cahaya. Ditolak. Pas model orang lampu serongkeng. Maka dipanggil-panggilnya lah orang-orang yang dikenalnya. Kalau zaman Nabi kan orang-orang munafik itu kenal dengan orang beriman. Di zaman Nabi, orang munafik aku kenal je orang beriman. Kerana nacok semua saja. Cuma munafik. Misalnya namanya si Midun. Oi Midun, tunggu. Naktabis min nurikum. Ambo padam cahaya ambo. Cahaya seketik. Khilar ji'u wara aku. Balik ke lekang. Balik ke dunia. Ko cahaya ko kami rintis di dunia. Sudah balik. Jadi mereka memanggil-manggil orang yang mereka kenal. Rara-rarai mirip dengan orang membawa lampu serongkeng di tengah sawah. Di penamatang sekarang ko tergelicik je tu. Cari bongkang saudara tu. Saudara cari bongkang lagi. Tapi nanti ketika meniti sirat tak baca duit lagi dah. Habis badan. Kenapa pakai cahaya? Kan Jahannam tu kan kalam. Jahannam tu gelap gulita. Dipanaskan selama 3.000 tahun wallahu alam. Dipanaskan selama 3.000 tahun wallahu alam sampai kepada puncak panasnya hitam. Tidak bisa orang menerobos untuk lewat sampai ke surga. Kerana untuk masuk surga harus melewati. Perlu cahaya. Cahaya iman, cahaya amal saleh. Sehingga Nabi selalu minta cahaya. Allahumma ati nura. Berikan kepadaku cahaya. Mataku bercahaya. Telingaku bercahaya. Lisanku semua minta Nabi bercahaya. Itu nan cahaya. Maka mintalah cahaya. Anggota wudu bercahaya. Karena cahaya itu sangat dibutuhkan. Nanti dikira. Jadi kalau wakina adzabannar ya betul. Kan wakina adzabannar tak? Wakina adzabannar tak muah takaitun miang dah. Bau sao kita sajak kini bah supaya selamat dari neraka. Di samping berdoa jo menghindari kerajo-kerajo yang dapat menjerumuskan kita masuk neraka. Ya betul. Alah selesai kerja kalau ya betul. Dengan doa sepuh jagat. Lain ragu. Aman. Jadi silakan. Kalau kan wakina benar itu alam akhirat dimulai awal dua dari awal akhirat itu dari alam bangkit. Kalau di alam barzah itu masuk yang mana? Alam barzah ko tampe roh di mana berada. Tampe di mana roh kita berada setelah mati. Selamat di alam akhirat itu apa? Dan alam barzah ko disebut juga alam kubur. Alam barzah ko disebut alam kubur. Itu namanya sampai persinggahan pertama. Sianan selamat di situ amannya. Maka dalam barzah kita tidak bisa berbuat apa lah. Paling kita menunggu orang manual. Maka banyaklah orang mengirim-ngirim kawak di dalam barzah. Mengirim doa, mengirim istighfar dan seterusnya. Amal saleh. Cuma tidak semua bisa dikirim. Diselesi oleh dulu tukang selesi. Diselesi kau tidak boleh kiriman. Betul. Maka bersyukurlah orang yang banyak dapat kiriman. Berbangga-bangga dulu dalam barzah. Amo dapat kiriman, istighfar, kiriman doa, kiriman iko. Amo dapat kiriman harta wakaf hambo. Dulu begini. Untuk itu orang gaik-gaik ko perbanyak sesuatu yang akan kita nikmati di alam barzah.